Rumah tangga Agnes Jennifer dan David Clement akhirnya benar-benar berada di ujung jalan setelah gugatan cerai resmi diajukan ke pengadilan. Keputusan ini muncul setelah hubungan mereka diterpa isu perselingkuhan yang sempat viral dan mengundang perhatian publik. Sidang perdana yang digelar pada 16 Maret 2026 justru bertepatan dengan hari peringatan pernikahan mereka, menciptakan momen ironis yang menandai awal sekaligus akhir perjalanan rumah tangga tersebut. Peristiwa ini memperkuat kesan bahwa hubungan yang dulu dibangun dengan harapan kini harus berakhir di tanggal yang sama. Dalam penjelasannya, Agnes menegaskan bahwa keputusan berpisah diambil sepenuhnya atas kesadaran pribadi, tanpa campur tangan pihak manapun. Ia mengaku telah melalui proses panjang dan refleksi mendalam sebelum akhirnya sampai pada titik lelah mempertahankan hubungan. Upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga disebutnya sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun kondisi yang ada tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Gugatan cerai ini menjadi langkah terakhir yang dipilih Agnes demi menemukan kembali ketenangan hidup setelah melewati dinamika yang cukup menguras emosi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Agnes Jennifer yang cantik, putih, mulus, tinggi, kaya, pinter, bisa nyanyi, bisa main alat musik aja masih diselingkuhin coy sama lakinya. Ingat kan si Gayung Lope? Tapi by the way, walaupun pada akhirnya Ci Agnes menempuh jalan cerai untuk rumah tangganya dan sidang pertamanya dilaksanakan di wedding anniversary-nya, tapi ingat ya Gundi, Gayung Lope, lu itu bukan pemenang. Tapi sampah emang pantas aja jadi satu tempat sama tempat sampah. Ci Agnes ngelepas karena ya emang menurut Ci Agnes mungkin ya nggak pantas aja nih laki buat gue. Jadi Ci Agnes pikir ya udah ambil deh nih, ambil hitung-hitung sedekah kan sama orang kurang mampu yang mau punya duit tapi ngejar-ngejar laki orang, udah ngejar-ngejar ke sono kemari ya kan, dia sekeluarga lagi liburan aja lu ada di negara yang sama, masa udah capek ngos-ngosan gak dapet apa-apa. Jadi kata Ci Agnes ambil dah nih, ambil. Kabar sedih datang dari Ci Agnes Jennifer guys. Dulu orang kalau mau tahu baca aja sendiri ya, soalnya gue gak mau baca. Bukan karena gue kagak pernah makan bangku sekolah, kagak ya, karena gue gak mau nangis, say. Sedih banget. Nah ini semua gara-gara apa nih? Kalau bukan gara-gara pelakor sialan. Makanya kata gue juga apa? Yang namanya pelakor ya, bagus dijadiin tumbal proyek. Hidupnya kagak guna, sumpah dah ya. Satu biji pelakor aja, impactnya kagak main-main, say. Apalagi kalau udah beberapa pelakor ya, beberapa ani-ani bersatu bikin populasi, bikin geng. Sialan banget itu. Saling pamer gadun, saling pamer pencapaian, hasil ngerusak kebahagiaan orang. Dirudal aja geng begitu. Ya, karena asal lu pada tahu, orang yang hidupnya ini pernah dihinggapi pelakor, ya, udahlah ngerasa sakit hati, ngerasa trauma, ke depan ada kemungkinan jadi pribadi yang berbeda. Yang tadinya gak ada tuh posesifnya, jadi bisa jadi posesif ke depannya. Bisa jadi serba curiga. Jadi ini kalau dibiarin ini lebih gawat, lebih darurat daripada COVID, daripada campak, daripada sayang. Daripada flu burung. Flu burung tuh. Ya ini emang bikin flu burung juga sih, cuma paham kan lu pada lebih bahaya. Dan roman-romannya kabarnya nih hari sidangnya berbarengan sama wedding anniversary, coy, amit-amit coy. Sakit banget. Lagi-lagi semua ini gara-gara apa? Pelakor sialan. Intinya semoga Ci Agnes Jennifer ini kuat ya, biarpun dia bukan semen, bukan batako, tapi semoga Ci Agnes Jennifer kuat. Dan ke depan apapun itu semuanya, baik dari rezeki, kesehatan, hoki, semua jadi lebih baik. Amin. Kalian tahu Agnes Jennifer
tiktokers yang cantik banget itu akhirnya kan memilih cerai sama suaminya kan, karena habis diselingkuhin gitu sama suaminya. Ya mau sekuat apapun kita dalam bertahan, kalau misalnya ada salah satu dari kita yang jadi gini, pernikahan yang dijalanin setelah ada suatu hal yang menyakitkan banget, itu tuh susah banget dijalaninya. Butuh keikhlasan, butuh bener-bener kalau bisa dilupain. Memaafkan iya, tapi kalau misalnya kalau kitanya bisa melupakan, lupain demi untuk bertahan dan saling memperbaiki satu sama lain. Jadi nggak bisa satu pihak gitu loh. Jadi kalau misalnya masih mau melanjutkan pernikahan setelah terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kayak perselingkuhan kayak gitu-gitu, dua-duanya harus saling memperbaiki. Nggak bisa satu pihak aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak suami itu mau memperbaiki, dari pihak istri juga harus ikhlas menutup semua itu lembaran baru, tidak membahasnya lagi di depan suami, tidak ada rasa curiga, percaya lagi ke suami walaupun itu susah kayak gitu. Jadi pun kalau misalnya itu suami juga harus ngerti kalau istri itu tuh butuh, kalau sudah disakitin itu recovery-nya tuh agak lama untuk penyembuhan mental after disakitin. Suami juga harus paham akan hal itu. Jadi effortnya untuk mengembalikan kepercayaan istri itu juga harus ada. Gak bisa kok cuman lu gak percaya lah bisa sama gua, gue ini kayak gitu. Jadi istri pun juga seperti itu. Kalau ada itikat baik dari suami, tutup masalahnya, gak usah dibahas-bahas lagi. Yang ada kalau misalnya kita bahas-bahas terus, suami tuh kesel. Pada akhirnya dia merasa tidak bisa dipercaya lagi. Ya emang karena kepercayaannya yang udah kita kasih ya dia udah rusak, dan mau mengembalikan kepercayaan itu ya emang dia harus berusaha gitu. Ya seperti itu. Ya akhirnya memilih bercerai karena menjalin kehidupan setelah perselingkuhan itu tuh susah.